Jadi kalau ada orang bilang kampus itu sebenarnya sudah tidak bagus lagi, sudah tidak penting lagi gitu ya. Kalau menurut pendapat gua, kamu pakai kacamatanya, kacamata yang mana? Kalau hitam, ya semua yang ada di depan kamu akan kelihatan hitam gitu loh. Tapi kalau kamu mau lihat kampus sebagai sesuatu hal yang produktif yang bisa membekali banyak mahasiswa dan lulusannya untuk sukses, ganti kacamata hitamnya dengan kacamata yang warna lebih cerah lagi. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah teman-teman, kali ini gue akan coba nih untuk memberikan semacam ide yang sebenarnya idenya ini sudah pernah gue bagikan ke teman-teman yang sudah pernah ada di kelas gue gitu loh. Nah ide ini lebih bercerita sebenarnya bagaimana mahasiswa itu biasanya dia akan lebih baik kalau seandainya punya touring kelas gitu ya. Jadi di semester berapa mereka itu sepakat untuk bisa jalan-jalan bareng-bareng ya. Atau misalnya mahasiswa itu kan juga lebih bagus selama kuliah kalau dia bisa buat semacam event-event gitu ya. Entah itu eventnya nanti akan ada perlombaan atau semacam exhibition, pameran, apa saja. Nah biasanya di situ kan membutuhkan biaya ya, membutuhkan modal ya, banyak besaran budget yang benar-benar harus dipenuhi sama teman-teman mahasiswa. Nah, sebagian besar mahasiswa itu akan menggunakan proposal untuk diajukan ke perusahaan-perusahaan atau ke kantor-kantor pemerintah gitu ya. Itu tidak ada yang salah teman-teman, tapi menurut pendapat gua, kamu teman-teman yang satu kelas ini ya atau satu tim kamu itu bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar lagi ya, dan bahkan ya menurut pendapat gua jauh lebih kreatif gitu ya. Jadi ada begitu cara yang belum pernah dilakukan sama mahasiswa, namun gue pingin dilakukan, ya. Dan sebagai mahasiswa gue nggak ngerti kenapa mereka pada nggak mau melakukan. Mungkin inilah adalah sebuah skill juga ya, bagaimana membuat orang lain juga mau ikut kerja sama tim dengan kitanya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain dari kampus lain yang menonton video ini bisa menggunakan ide ini, ya. Bagaimana untuk mendapatkan pundi-pundi pendapatan untuk menutupi semua budget acara-acara baik itu event maupun acara-acara yang sifatnya touring untuk have fun di satu angkatan atau satu kelas kamu. Seperti apa idenya? Nah teman-teman, sebelumnya jangan lupa juga untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk tekan loncengnya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah baik teman-teman, adapun ide yang gue tawarkan adalah yaitu sekali lagi terkoneksi dengan yang namanya dunia internet atau sosial media. Nah salah dua sosial media yang menurut pendapat gue bisa teman-teman maksimalkan adalah YouTube sekali lagi ya, seperti gue saat ini lakukan, dan juga Instagram gitu ya, IG. Nah teman-teman, yang gue harapkan di sini adalah kamu harus bisa memprediksi dulu bahwa kamu ini sama-sama dengan teman satu kelasnya kan biasanya kurang lebih itu 4 tahun 8 semester. Nah teman-teman sudah bisa mulai dari semester 1 ya, di awal semester membuat akun ya YouTube lah, kita bicarakan dulu supaya lebih mudahnya nih. Kamu teman-teman buat satu channel YouTube, dan ini sebenarnya adalah kita bisa katakan channel kelas kamu ya. Jadi channel ini bukan channel perseorangan tapi adalah channel kelas kamu. Tujuannya adalah supaya setiap anggota kelas mereka punya tanggung jawab untuk juga nanti memberikan ide, men-share ya, ikut juga untuk like ya, terutama juga untuk subscribe dan juga komen, karena algoritma YouTube akan bekerja untuk memviralkan ya kita punya konten apabila sudah terpenuhi keempat hal itu ya. Nah jadi teman-teman, di semester awal kamu tinggal bagi aja. Yang paling dibutuhkan adalah kalau menurut pendapat gua satu orang yang mau capek ya, yang mau sibuk lah kita bilang. Kalau capek, kalau sebenarnya dia bisa kerjakan dengan senang hati, nggak ada masalahnya juga kan gitu. Nah jadi yang dibutuhkan adalah satu orang saja dari kelas kamu yang mau terjun untuk mengurusin atau memanage channel ini ya. Jadi PR pertamanya orang ini adalah dia harus membuat satu yang namanya channel untuk YouTube. Yang kedua adalah dia punya buat akun untuk Instagramnya ya. Nah tinggal nanti berikutnya dia bisa mengkomunikasikan kepada teman-teman yang satu kelas. Ayo dong, kita kan kurang lebih ini akan berjuang bersama-sama. Ini akan menjadi cerita indah nih buat kita jalanin selama 4 tahun bersama-sama ini.
Nah salah satunya gue pingin nih teman-teman, kita punya channel sendiri dan harapannya channel ini nanti bisa monetize ya, bisa menghasilkan duit. Dengan menghasilkan duit, gue berharap ya di akhir semester atau ketika duit kita memang sudah menghasilkan, kita mau jalan-jalan kemana aja dengan biaya atau dengan budget tersebut, mau keluar negeri ya, mau keluar kota, mau ke resort. Jadi kita bisa menggunakan pundi-pundi yang kita dapat bersama ini. Nah yang penting adalah teman-teman yang lain itu adalah support, dalam arti satu, bisa memberikan ide yang bagus nih, apa nih channelnya, konten kita apa gitu ya. Oke, mungkin ada nanti beberapa yang kontennya bagus kayak gini. Tapi menurut pendapat gua, alangkah lebih bagusnya konten itu benar-benar dirundingkan, tetapi yang pastinya kamu lebih bekerja pada saat mempromosikannya, ya. Jadi konten apa aja sebenarnya, kalau misalnya kamu kompak untuk mempromosikannya secara intens, ya, konsisten, berkelanjutan terus, itu akan bagus, ya. Jadi silakan teman-teman buat ya satu genre dulu, buat kan gitu, satu genre untuk channel kamu. Misalnya kebiasaan mahasiswa baik di kampus, di luar kelas ya, di tempat hangout ya, itu kamu ceritakan misalnya seperti itu, atau cerita-cerita yang memang disukai oleh orang-orang Indonesia yang banyak kekonyolan-konyolannya gitu ya, terserah ya. Nah setelah itu kamu sudah buat IG-nya, setiap satu kali postingan, seandainya misalnya kurang lebih anggota kelas kamu itu ada 30 orang ya, sudah kepikiran tuh sama teman-teman, 30 orang ini minimal dia harus subscribe, terus dia harus men-share di semua sosial media yang dia punya, baik itu IG, Facebook ya, maupun WhatsApp. Nah ini biasanya 3 ini yang paling, kalau pengalaman gua, untuk mendatangkan viewer, orang-orang yang mau nonton, 3 sosial media ini yang banyak membantu gitu ya. Nah jadi udah komunikasikan ke teman-temannya, terus jangan lupa di like, selalu di like dan di komen. Komennya pun jangan kasih misalnya emot-emot, hanya sekedar emot, tapi harus berbentuk tulisan ya, supaya nanti ketika tim YouTube-nya melihat, wow ini bisa untuk diviralkan, karena sistem algoritma bekerja di YouTube seperti itu ya. Nah bayangkan teman-teman, yang gue mau sampaikan adalah ketika minimal 30 orang itu bekerja seperti itu, mereka sendiri pun punya yang namanya followers ya. Kita nggak tahu, ada teman-teman kita yang punya 1000 follower ya, ada juga yang memang punya 500 ya, atau ada yang punya 800, tapi kita rata-ratain saja. Di Facebook ada satu orang punya 500 followers, IG juga kurang lebih seperti itu, WhatsApp juga seperti itu ya. Dan yang paling penting juga lagi, kadang satu orang itu bisa punya sampai 5 akun ya, karena dia sudah pernah buat sebelum-sebelumnya. Nah dengan cara kerja seperti itu, bayangkan channel kamu, channel kelas lah kita bilang ya, kamu channel kelas kamu ini akan lebih cepat dia bekerja ya. Gue hanya bisa tekankan, mungkin ya kamu harus lebih bersabar dan konsisten aja membuat kontennya atau membuat videonya ya, seminggu itu 2-3 kali lah, setiap minggunya seperti itu, setiap itu seperti itu ya. Nah jadi udah kamu buat, yang paling penting juga ya, kalau gue pikir teman-teman ini juga harus bisa memastikan bahwa teman-teman followersnya ikut juga untuk berkomentar ya, mengajak, dan ini pasti akan membuat kerja dari channel kamu lebih bagus lagi ke depannya. Namun satu hal yang gue mau tekankan juga, kesabaran penting banget ya teman-teman. Jadi taruhlah kamu punya prediksi itu sampai 2 tahun baru bisa di monetize sama YouTube-nya, itu sudah bagus ya. Kalau bisa lebih cepat juga, wah itu akan lebih bagus, tergantung bagaimana kerja promosi dari anggota tim kelas kamunya gitu loh. Nah kalau sudah sampai sudah dimonetize ya, kamu yang satu orang ini sebagai akun harus benar-benar nih secara integritas, dia akan terus melaporkan seperti apa keuangan kita ya, keuangannya sudah seperti apa dan perlu seperti apa lagi gitu ya. Sehingga nanti teman-teman, singkat cerita, bagaimana kamu sudah bisa di semester taruhlah kita 6 atau di tahun ketiga kamu, nah itu sudah mengumpulkan banyak duit gitu ya. Mengumpulkan banyak duit ini ya, bisa jadi tuh kan, kita nggak tahu ya, kalau misalnya viewer kamu juga banyak ya, duitnya juga akan semakin banyak juga, atau semakin banyak iklan yang nitip di kamu gitu ya, ngendorse, itu juga akan lebih banyak lagi ya. Sekali lagi,
Setelah dapat itu, kamu kumpulkan, kamu bisa langsung touring sama teman-teman kamu. Atau yang kalau mau lebih kreatif lagi, duitnya juga diputar lagi tuh, dibuat event ya, buat adik-adik kelasnya atau di luar kampus gitu ya, sehingga itu mendatangkan duit lagi lebih banyak lagi. Nah jadi ini yang jarang terpikirkan sama mahasiswa karena memang susah untuk kerja sama tim. Tapi itulah fungsinya kamu ada di kampus. Jadi kalau ada orang bilang kampus itu sebenarnya sudah tidak bagus lagi, sudah tidak penting lagi gitu ya, kalau menurut pendapat gua, kamu pakai kacamata yang mana? Kalau hitam, ya semua yang ada di depan kamu akan kelihatan hitam gitu loh. Tapi kalau kamu mau lihat kampus sebagai sesuatu hal yang produktif, yang bisa membekali banyak mahasiswa dan lulusannya untuk sukses, ganti kacamata hitamnya dengan kacamata yang warna lebih cerah lagi. Sehingga apapun yang kelihatannya tidak menguntungkan bisa jadi untung. Salah satunya dengan ide seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, bagaimana kalau seandainya nanti kalau kita udah mau lulus? Ya, ketika kamu udah lulus, tinggal kamu sepakatin lagi, musyawarahkan kesepakatan di awal seperti apa. Ada lebih bagusnya, kalau gue sebagai jadi akun, ya gue akan mengatakan kita akan lelang, misalnya gitu. Ya, kita akan lelang siapa yang mau beli akun ini untuk tidak ditutup dan dia bisa teruskan, ya, dijual mahal gitu ya. Tergantung nanti dengan dia punya performa. Jika ada yang beli, mau itu dari dalam kelas atau nanti dari luar kelas, mendatangkan keuntungan, bagi lagi, sharing lagi, ya, sharing sama teman-teman anggota tim, ya. Nah jadi ini penting banget teman-teman menurut pendapat gua karena sifatnya prospektif, namun belum ada yang jalanin, tapi ketika dijalanin gue yakin, ya, ada begitu banyak keuntungannya, ya. Nah kalau kita sampai ke tahap kesimpulan untuk apa keuntungan dari ide ini, ya, gue bisa katakan seperti ini. Nah jadi yang gue mau tekankan teman-teman, ada begitu banyak sumber-sumber pendapatan kamu ketika kamu nanti sudah di akhir perkuliahan. Berarti dari YouTube dapat, dari Instagram dapat. Kalau kamu buat event tadi, itu juga bisa diduitkan lagi, kamu dapat lagi. Ya kalau kamu lagi misalnya nggak mau dibisniskan, silakan aja dipakai emas, investasi, dihitung nanti sampai tahun kedua atau ketiga semakin menghasilkan lagi. Ya, oke teman-teman, itu sudah berapa tuh kalau diakumulasikan keuntungannya? Ya, patut dicoba ya, karena sekali lagi bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang tidak dipikirkan terus, namun langsung di-actionkan ya. Nah, gue bisa kasih tahu bahwa salah satu kesimpulan tentang apa sih keuntungannya menggunakan ide ini, contohnya satu ya, mahasiswa lebih produktif. Produktifnya seperti apa Pak? Satu, produktif yang gue mau tekankan adalah mahasiswa menjadi produktif dalam hal mencari ide ya. Yang kedua, mereka produktif bagaimana bekerja sebagai sebuah tim. Ini yang jarang dilatih oleh kampus, bagaimana membuat mahasiswa itu dia peka dan ahli atau misalnya cakap lah ya dalam hal kerja sama tim. Padahal pada saat nanti lulus, mau dia berwirausaha atau dia kerja sama orang, kerja sama tim penting. Nah dengan cara seperti ini kamu sudah melatih. Itu satu, mahasiswa menjadi lebih produktif ya. Kedua, ide ini akhirnya membuat mahasiswa menjadi lebih solutif gitu ya, kaya akan solusi ya. Kaya akan solusi ini bisa dilihat dari satu, ketika mereka mendapatkan hambatan, lambatnya viewer, lambatnya watch time, yaitu 4.000 jamnya tercukupin, mereka pasti akan berpikir tuh. Nah berpikirnya lebih enak di sini karena apa? Bersama-sama dengan teman-teman, jadi nggak merasa seperti ini, waduh sulit banget nih, jadi gue sendiri yang mikir, enggak ya. Walaupun banyak orang mengatakan banyak kepala belum tentu akan jadi lebih baik, iya, tapi satu, mahasiswanya bekerja atau melatih diri bekerja sebagai sebuah tim. Berikutnya dalam hal mahasiswa jadi lebih kreatif. Dengan ide ini mahasiswa itu bisa gue bilang mereka kreatif satu dalam hal ide ya, apalagi nih konten yang kita pingin bisa produksi gitu ya, ayo dong berpikir tim kreatornya jadi bekerja. Yang kedua juga secara kreatif mereka nanti akan mencari cara-cara bagaimana konten atau channel mereka ini bisa cepat dapat subscriber dan juga jam tayangnya terpenuhi ya. Cara mempromosikannya itu akan mengajari mereka bagaimana berpikir secara kreatif. Nah itulah sekiranya teman-teman ide yang sebenarnya gue sudah pernah kasih tahu ke teman-teman mahasiswa yang pernah di kelas gue. Namun memang belum banyak yang memang mau mencobanya. Namun gue berharap teman-teman di luar kampus atau di luar kelas gue juga bisa mencobanya ya. Jadi silakan saja teman-teman, yang paling penting itu adalah sekali lagi take action ya. Semoga saja teman-teman bisa mencobanya, mendapat berkah banyak, terlebih lagi belajar ya sesuatu yang memang mungkin kurang dibekali di dalam kelas atau di dalam kampus. Oke teman-teman, semoga sharing ide
ini bermanfaat buat teman-teman. Namun jangan lupa juga untuk berbagi, yaitu dengan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, subre. Thank you very much and God bless you all. Out.